Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 30 fakta Kabupaten Goa. Kira-kira semenarik apakah daerah yang satu ini? Apa sajakah kelebihannya? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus upload dan membuat konten-konten menarik lainnya yang pastinya akan menambah wawasan dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta Kabupaten Goa. Nomor 1. Menurut data yang dilansir dari situs resmi pemerintah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa Kabupaten Goa adalah daerah tingkat 2 yang ibu kotanya terletak di kota Sungguh Minasa. Nomor 2. Kabupaten Goa sendiri memiliki luas wilayah mencapai 1883,32 km persegi atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah seluruh Sulawesi Selatan. Nomor 3. Jumlah penduduk di Kabupaten Goa termasuk banyak. Tercatat ada 652.941 orang penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Goa. Nomor 4. Bahasa yang digunakan di kabupaten ini kebanyakan adalah bahasa Makassar dan juga bahasa Konjo. Nomor 5. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Kabupaten Goa. Nomor 6. Wilayah Kabupaten Goa sendiri terbagi ke dalam 18 kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan mencapai 169 yang kemudian terdiri dari 726 dusun. Nomor 7. Ada beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Goa. Salah satu yang paling terkenal adalah objek wisata air terjun Bantimurung Nagalang. Objek wisata ini terletak di Desa Pao. Salah satu kelebihan objek wisata ini adalah suasana air terjunnya yang sangat asri dan indah untuk dipandang. Ditambah lagi dengan adanya bebatuan cantik yang mengelilinginya, tentu membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Nomor 8. Danau Tanralili. Salah satu objek wisata yang tidak boleh kita lewatkan apabila berkunjung ke Kabupaten Goa adalah Danau Tanralili. Danau ini menawarkan keeksotisannya yang mampu membuat siapapun langsung terpesona dan takjub menyaksikan pemandangan tersebut. Selain itu, tempat wisata ini juga masih mempertahankan keindahan alamnya, sehingga sangat cocok untuk menjadi tempat istirahat dari penatnya kehidupan di kota. Sayangnya, untuk ke danau ini diperlukan fisik dan mental yang baik, dikarenakan medan yang ditempuh untuk menuju ke objek wisata ini lumayan menguras tenaga. Nomor 9. Yang membuat Danau Tanralili sangat sulit untuk didatangi adalah karena lokasinya yang berada di kaki gunung Bawah Karaeng, sehingga setiap pengunjung harus menyusuri kaki gunung tersebut untuk berkunjung ke Danau Tanralili. Meski begitu, apabila kita telah sampai di sana, maka lelah kita seperti langsung hilang seketika saat melihat keindahan alam yang ada di Danau Tanralili ini. Nomor 10. Air terjun Balang Bulang. Goa yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh perbukitan memang tidak bisa dilepaskan dengan hadirnya banyak air terjun. Salah satunya adalah air terjun Balang Bulang. Air terjun ini termasuk ke dalam hidden games yang patut untuk dikunjungi. Namun, lagi-lagi dibutuhkan stamina dan fisik yang kuat untuk bisa ke air terjun ini, karena membutuhkan waktu 2-3 jam untuk menempuh jalur sungai dan perbukitan agar bisa sampai ke curug ini. Tapi buat kalian yang suka dengan tantangan, maka tempat ini selalu jadi pilihan yang tepat untuk kalian kunjungi tentunya. Nomor 11. Malino Highland. Inilah tempat yang bisa dibilang paling dikenal di Kabupaten Goa. Malino Highland adalah sebuah objek wisata yang mengandalkan keindahan alamnya. Objek wisata yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa ini menawarkan deretan hutan pinus yang tinggi. Dan tak jarang pula kita akan bertemu dengan hewan-hewan eksotis seperti kuda dan rusa di tempat ini. Pemandangan alam yang disajikan pun juga tidak main-main. Bisa dapat nilai 100 dari 100 lah pokoknya. Nomor 12. Janji Lembah Rama. Salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Goa adalah objek wisata Lembah Rama. Namun, ada hal yang unik dari objek wisata yang satu ini.
Konon katanya, apabila ada seorang pengunjung yang datang dan berjanji untuk kembali lagi ke tempat ini, maka dia akan betul-betul kembali ke tempat ini. Wow, ada apa gerangan? Benarkah hal ini? Nomor 13. Lembah Rama sendiri merupakan objek wisata yang lokasinya berdekatan dengan Danau Tandralili, sehingga apabila kalian berkunjung ke Lembah Rama ini, bisa sekalian mampir ke Danau Tandralili. Nomor 14. Air terjun Parangloe. Satu lagi air terjun yang ada di Kabupaten Goa adalah air terjun Parangloe yang menawarkan keindahan air terjun dengan bentuk yang unik. Adanya susunan batu di sekitar air terjun membuat air terjun tersebut jadi kelihatan sangat indah dan menarik untuk dipandang. Sayangnya, untuk mencapai surga kecil ini dibutuhkan perjuangan untuk melewati jalur yang lumayan terjal, serta jalan setapak yang berbatu. Olehnya itu, harap berhati-hatilah apabila kalian ingin mengunjungi objek wisata yang satu ini. Nomor 15. Bendungan Kampili. Masih dari objek wisata air, kali ini kita disuguhkan dengan hadirnya Bendungan Kampili. Bendungan ini dikenal dengan keindahan yang dimilikinya. Bendungan ini dikelilingi oleh bebatuan yang membuatnya menjadi sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek swafoto. Nomor 16. Tahukah kalian kalau Bendungan Kampili sendiri mempunyai julukan, yakni Grand Canyon-nya Indonesia? Wow, hal ini dikarenakan bendungan ini memiliki keindahan yang lumayan mirip dengan Grand Canyon yang ada di Amerika sana. Nomor 17. Air Terjun Cinta. Satu lagi hidden gems yang ada di Kabupaten Goa adalah air terjun cinta yang dikenal karena memiliki kolam di bawahnya yang terlihat mirip dengan bentuk hati. Wah, tentu ini merupakan spot yang cocok bagi pasangan-pasangan yang butuh liburan ke tempat-tempat yang romantis. Objek wisata ini sendiri masih belum ramai pengunjung, sehingga masih tergolong underrated lah pokoknya. Lokasinya berada di Desa Bengo, Kabupaten Goa. Untuk lokasi lebih spesifiknya, kalian bisa bertanya ke penduduk setempat. Nomor 18. Museum Balla Lompoa. Goa tidak hanya dikenal dengan alamnya yang memukau, tapi juga dikenal dengan sejarahnya yang kental. Salah satu buktinya adalah Museum Balla Lompoa ini. Museum ini sendiri merupakan hasil dari rekonstruksi Istana Kerajaan Goa ke-31 pada tahun 1936 silam. Museum ini menyimpan banyak bukti sejarah yang menjadi saksi bisu Kerajaan Goa. Nomor 19. Benteng Somba Opu. Masih tentang sejarah, kali ini adalah Benteng Somba Opu yang menjadi saksi bisu Kerajaan Goa. Benteng ini sebenarnya telah terendam bahkan sempat hancur karena ombak air pasang, namun mendapatkan pemugaran di tahun 1990 kemarin. Di benteng ini, kita dapat menyaksikan bangunan rumah adat khas Bugis, serta senjata-senjata kuno yang digunakan para tentara kerajaan pada masa silam. Nomor 20. Bendungan Bili-Bili. Meskipun ada kata bendungan pada namanya, namun sejatinya yang membuat tempat ini terkenal adalah kulinernya. Tempat ini adalah tempat yang sangat direkomendasikan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Goa karena ada banyak hidangan lezat yang menggugah selera. Hidangan khas di tempat ini kebanyakan adalah hidangan seafood dan juga ayam kampung. Nomor 21. Objek wisata Kebun Goa. Objek wisata Kebun Goa adalah objek wisata yang menawarkan suasana perkebunan dengan aneka buah-buahan yang bisa kalian temui tentunya. Objek wisata ini sangat cocok buat kalian yang menggemari bidang perkebunan dan bercocok tanam, karena kalian bisa rekreasi sekaligus belajar di sini. Nomor 22. Goa Discovery Park. Goa ternyata bukan hanya dikenal dengan objek wisatanya yang mengandalkan keindahan alam. Objek wisata yang modern pun juga ada di sini. Adalah Goa Discovery Park yang menawarkan permandian kolam renang yang dilengkapi dengan berbagai macam wahana yang dapat kalian coba. Nomor 23. Padipalli Golf Club. Ternyata di Goa ada sebuah lapangan golf. Bahkan lapangan golf ini sendiri telah diakui oleh kancah internasional. Lapangan golf ini sendiri memiliki luas mencapai 320 hektar dengan fasilitas golf yang sangat memadai tentunya. Tapi bagi kaum bawah macam saya sih, kayaknya main bola atau main kelereng lebih menarik deh. Saya nggak tahu aturan main golf soalnya. Nomor 24. Taman Wisata Holyland Malino. Seolah tak habis dengan wisata yang ada, kali ini ada sebuah taman di daerah Malino, Kabupaten Goa yang menawarkan lahan seluas 45 hektar dengan konsep replika seperti Holyland yang ada di Israel. Selain sebagai tempat jalan-jalan dan berfoto-foto, taman ini juga kerap kali dijadikan sebagai tempat olahraga oleh sebagian pengunjung. Apapun itu, kalau kalian mau ke Holyland tanpa harus jauh-jauh ke Israel,
bisa datang saja ke tempat ini. Nomor 25, suku Konjo. Tahukah kalian kalau ada sebuah suku di Kabupaten Goa yang lumayan unik? Adalah suku Konjo. Suku Konjo ini sebenarnya hampir sama dengan suku Kajang yang ada di Bulukumba. Bedanya, suku ini tinggal di wilayah pegunungan dan berpusat di Malino. Suku ini juga dikabarkan memiliki keterkaitan yang erat dengan suku Toraja. Nomor 26, tahukah kalian kalau Goa sendiri mempunyai julukan ayam jantan dari timur? Hal ini karena salah satu pahlawan nasional Indonesia berasal dari Goa. Dialah Sultan Hasanuddin yang berjasa dengan berhasil mengusir VOC Belanda pada masa penjajahan. Nomor 27, tempat kelahiran sang pejuang di dua negara. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tujul Khawalti Al-Makassari Al-Bantani atau dikenal sebagai Syekh Yusuf adalah seorang ilmuwan sufi, penulis, dan komandan perang pada abad ke-17. Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika pada tahun 1994 mencatatnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik dan pejuang kemanusiaan. Namun tahukah kalian, sebelum itu ternyata Indonesia juga menobatkan beliau sebagai pahlawan nasional dari tanah Goa. Wow, luar biasa pokoknya. Nomor 28, tahukah kalian kalau Kabupaten Goa sendiri adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Makassar? Nomor 29, hal ini menjadikan Kabupaten Goa sering disebut sebagai penyangga Makassar, karena Goa sendiri juga berperan penting untuk mendukung wilayah Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan dalam berbagai sektor bersama dengan Kabupaten Maros. Dan nomor 30, secara keseluruhan, Kabupaten Goa adalah kabupaten yang unik dengan keindahan alamnya yang membuat siapapun langsung takjub. Wilayah Goa sendiri didominasi perbukitan, maka tak heran apabila Goa memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Olehnya itu, wilayah Goa ini sangat patut untuk dikunjungi sebagai wisata rekreasi, kuliner, dan juga sejarah tentunya. Oke teman-teman, itulah tadi 30 fakta Kabupaten Goa. Bagaimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Jangan lupa untuk like video ini dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, silahkan kalian request daerah mana lagi yang harus kita bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.